Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya. Jangan lupa sebelum belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam cerita. Anak-anak pasti sudah sering membaca cerita ya. Nah, di situ kalian akan menemukan unsur-unsur yang membangun agar cerita tersebut menarik dibaca. Jadi di dalam setiap cerita itu pasti terdapat unsur-unsur untuk membangun cerita tersebut. Nah, unsur-unsurnya itu ada tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan gagasan utama atau dasar cerita untuk membangun cerita tersebut. Jadi sebelum si penulis membuat cerita, dia akan mencari temanya terlebih dahulu. Nah, contoh tema ada tema persahabatan, kasih sayang, kesehatan, budi pekerti, keluargaan, religius, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya alur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur di bagian awal, kemudian alur bagian tengah, dan alur di akhir cerita. Ada juga yang menyebutkan alur itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Jika menceritakan tentang alur maju, berarti rangkaian peristiwa dalam sebuah ceritanya dia akan maju waktunya atau menceritakan kejadian hari ini. Kalau alur mundur berarti dia menceritakan kejadian yang sudah pernah dilalui. Ketika cerita itu terdapat alur campuran, berarti cerita tersebut terdapat rangkaian peristiwa hari ini sekarang, dan dia juga menceritakan waktu yang sudah pernah dilalui oleh si tokoh dalam cerita tersebut. Unsur cerita yang ketiga adalah latar. Jadi latar itu bisa dibedakan menjadi latar tempat. Latar tempat berarti tempat kejadian cerita tersebut. Kemudian latar waktu. Kalau latar waktu berarti kapan terjadinya cerita tersebut. Dan latar suasana. Latar suasana itu berarti bagaimana suasana di dalam cerita tersebut. Contoh latar tempat adalah di hutan, di istana, di sebuah desa. Kalau latar waktu biasanya siang hari, malam hari, sore hari, dan sebagainya. Unsur cerita yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Nah, tokoh ini biasanya bisa berupa binatang atau manusia. Tokoh dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah penentang tokoh utama. Biasanya digambarkan dalam sifat yang jahat. Yang kedua adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu tokoh utama dalam cerita. Digambarkan dengan sifat atau kepribadian yang baik. Nah, yang ketiga ada tokoh tritagonis atau peran penengah yang menjadi pendamai antara tokoh baik dan tokoh jahat, atau tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan perannya.
Yang pertama adalah tokoh utama atau tokoh sentral. Jadi kalau tokoh ini biasanya dia sering muncul dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh ini biasanya terlibat atau dimunculkan untuk mendukung si pemeran utama tadi. Tapi kalau tokoh pembantu itu perannya tidak dominan dan jarang sekali muncul. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita oleh si penulis cerita kepada pembaca cerita. Jadi kalau mau mencari amanatnya, kalian harus membaca terlebih dahulu cerita tersebut dari awal sampai akhir. Itu saja yang bisa Bu Sofi sampaikan. Nanti contohnya bisa kalian lihat di bagian halaman 17 buku tema 4D. Kurang lebihnya Bu Sofi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.